Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Oke, adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang gerak lurus berubah beraturan. Termasuk di dalamnya gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Nomor 1. Sebuah benda jatuh bebas dari pohon yang tingginya 10 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tanah bila gesekan udara dianggap tidak ada? Sekilas, kita bisa menentukan bahwa contoh soal nomor 1 ini merupakan gerak jatuh bebas. Oke, kita ke pembahasan. Diketahui H sama dengan 10 meter, G itu sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tanah, yaitu T sama dengan sekian, sekian, sekian. Oke, kita ke penyelesaian. Nah, karena yang diketahui adalah tinggi, nah ini tadi ya, yang diketahui adalah tinggi, maka kita menggunakan rumus H sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Jadi ini adalah rumus menentukan tinggi pada gerak jatuh bebas. Oke. Kita ambil rumusnya ini karena di sini yang diketahui adalah H dan G, yang ditanyakan adalah T. Jadi ketiga variabel ini ada dalam rumus H sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Kita substitusi nilainya. H itu sama dengan 10, jadi 10 sama dengan 1/2, G itu 10 kali 10 kali T pangkat 2. Jadi hasilnya adalah T pangkat 2 sama dengan 10/5 sama dengan 2. 10 ini kita pindah ruaskan, kemudian 5 diperoleh dari 1/2 kali 10, jadi 10/5 itu sama dengan 2. Nah, di sini masih T pangkat 2. Nah, kita ingin menjadikan menjadi T sama dengan, otomatis akar 2, jadi pangkat 2 nya hilang, yang nilai yang lain itu harus diakarkan, jadi T sama dengan akar 2 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai ke tanah adalah 2 akar 2 sekon. Oke, kita ke contoh soal yang nomor 2. Untuk lepas landas, suatu pesawat diharuskan memiliki kecepatan 25 meter per sekon. Apabila mesin pesawat mampu menghasilkan percepatan sebesar 1,5 meter per sekon pangkat 2, berapakah panjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas dari keadaan berhenti? Oke, nah ini sepintas kita bisa tentukan bahwa ini adalah gerak lurus berubah beraturan, di mana geraknya itu mengalami percepatan. Jadi kita akan menggunakan rumus yang ditambah. Oke, pembahasan. Diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon karena dia bergerak dari keadaan berhenti atau dia dari keadaan diam, maka V0 nya sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian Vt nya itu 25 meter per sekon karena pada kecepatan 25 meter per sekon pesawat tersebut lepas landas. Jadi Vt nya sama dengan 25 meter per sekon. Percepatan yang dialami adalah 1,5 meter per sekon pangkat 2. Oke, yang ditanyakan adalah jarak, ya, jarak yang ditempuh mulai dari dia bergerak sampai lepas landas. Oke, penyelesaian. Karena pesawat mengalami percepatan, maka kita gunakan rumus Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, kita menggunakan rumus itu ditambah 2 kali A kali S. Oke, kita gunakan rumus. Ini adalah rumus yang ketiga dari yang pernah kita bahas di video sebelumnya tentang gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita pindah ruaskan V0 pangkat 2, kita pindah ruaskan menjadi Vt pangkat 2 kurang V0 pangkat 2 sama dengan 2 kali A kali S. Karena yang akan kita cari adalah S-nya. Jadi 25 pangkat 2 itu kurang 0, pangkat 2 kan 0, jadi sama dengan 2 kali 1,5 kali S. Sehingga diperoleh 625 sama dengan 3S. S sama dengan 625 per 3. Kita peroleh hasilnya adalah 208,33 meter. Jadi jarak yang ditempuh pesawat untuk lepas landas adalah 208,33 meter. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Bola bermassa 0,1 kg dilepas dari ketinggian 5 meter. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2, maka kecepatan pada saat bola mencapai ketinggian 1 meter di atas tanah adalah. Oke, kita perhatikan gambarnya. Jadi misalnya benda berada pada titik ini,
dia berada pada ketinggian 5 meter, kemudian jatuh, dilepas. Nah, sampai di titik 1 meter dari tanah itu yang kita tentukan berapa kecepatannya ketika benda tersebut mencapai titik 1 meter di atas tanah. Maka ketinggian benda tersebut adalah 4 meter. Sebentar akan kita jelaskan. Kita ke pembahasan. Diketahui masanya itu 0,1 kg. Tinggi yang kita gunakan adalah 5 meter kurang 1 meter sama dengan 4 meter. Kenapa harus dikurang 5 kurang 1? Karena soalnya mengatakan kecepatan pada saat bola mencapai ketinggian 1 meter. Berarti dari tinggi semula dengan tinggi 1 meter di atas tanah itu adalah 4 meter. Jadi 5 kurang 1. Kemudian percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah Vt-nya. Oke, penyelesaian. Kita gunakan persamaan atau rumus tentang gerak vertikal ke bawah. Jadi karena benda itu dilepas, dia tidak jatuh bebas, maka kita gunakan rumus vertikal ke bawah. Nah, Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 kali G kali H. Oke, kita substitusi nilainya. Vt pangkat 2 sama dengan 0. Nah, di sini V0-nya itu adalah 0 karena bendanya dilepas saja tanpa ada dorongan, tanpa ada kecepatan mula-mula, makanya dia 0. Tambah 2 kali G itu 10 kali H itu 4. Jadi 2 kali 10 kali 4. Maka Vt pangkat 2 sama dengan 80. Nah, sehingga diperoleh Vt sama dengan akar 80. Kita sederhanakan akar 80 jadi penjelasannya. Jika sebelumnya di sini terdapat pangkat 2 dan setelahnya itu pangkat 2-nya kita hilangkan, otomatis yang lainnya kita akarkan sehingga diperoleh akar 80. Kita sederhanakan akar 80 menjadi akar 16 kali 5 sehingga diperoleh akar 16 itu adalah 4, akar 5 itu tetap akar 5. Jadi nilainya adalah 4 akar 5 meter per sekon. Oke, itu untuk soal nomor 3. Soal nomor 4, sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan 8 meter per sekon. Carilah tinggi maksimum yang dicapai bola jika bola mengalami perlambatan 10 meter per sekon pangkat 2. Pembahasan. Diketahui V0-nya itu 8 meter per sekon karena dia dilempar dengan kecepatan 8 meter per sekon. G-nya itu 10 meter per sekon pangkat 2, jadi kita ambil perlambatan yang dialami adalah nilai dari G ya, karena dia arahnya ke atas melawan percepatan gravitasi bumi, makanya diberi tanda negatif. Sebentar kita akan jelaskan. Vt sama dengan 0 meter per sekon, jadi dia ketika mencapai titik tertinggi maka Vt-nya itu sama dengan 0. Jadi setiap benda yang dilempar ke atas mencapai titik tertinggi itu Vt-nya sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola tersebut. Kita ke penyelesaian. Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2 kali G kali H. Oke, di sini kita kurang sesuai dengan aturannya gerak vertikal ke atas. Dia melawan percepatan gravitasi bumi, jadi kita kurang. Kemudian kita substitusi nilainya 0. Pangkat 2 itu hasilnya 0 sama dengan 8 pangkat 2 itu V0 pangkat 2 kurang 2 kali 10 kali H. Sehingga diperoleh 20H sama dengan 64. Jadi 2 kali 10 20, negatif 20H berpindah ruas jadi positif 20H. 8 pangkat 2 itu 64. H sama dengan 64 per 20. Yang 20-nya pindah ruas. Yang sebelumnya di sini kali pindah ruas jadi bagi, 64 per 20 sama dengan 3,2 meter. Contoh soal nomor 5. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu berikut dari gerak sebuah benda yang bergerak menurut garis lurus dalam waktu 5 sekon. Dari grafik tersebut tentukan jarak yang ditempuh dalam waktu 5 sekon. Oke, kita perhatikan grafiknya. Nah, di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Oke, yang pertama seperti ini grafiknya ya. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, berdasarkan grafik gerak lurus di samping kita bagi jadi 3. Nah, ini yang pertama. Jadi kita selesaikan dulu yang pertama. Nah, untuk gerak lurus yang pertama ini adalah gerak lurus berubah beraturan.
di mana kecepatannya itu bertambah sesuai dengan waktu yang digunakan. Oke, untuk menentukan jaraknya, terlebih dahulu kita cari berapa percepatan pada gerak yang pertama. Nah, kita gunakan rumus Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, Vt-nya sudah ada di soal, yaitu Oke, selanjutnya karena ingin kita cari adalah percepatan, maka rumus yang di atas ini kita ubah menjadi A sama dengan Vt kurang V0 per T. Sehingga diperoleh 60, Vt itu 60, jadi kita ambil ini Vt, kecepatan akhirnya pada gerak pertama itu 60, kemudian V0-nya itu 0 karena dia bergerak dari titik 0, per 2, waktunya itu 2 ya, dari 0 sampai 2, selang waktunya itu 2, selisih waktunya itu 2, jadi 60 kurang 0 per 2 itu sama dengan 60 bagi 2, hasilnya adalah 30 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatan yang dialami benda pada gerak ke pertama adalah 30 meter per sekon pangkat 2. Selanjutnya kita tentukan jarak yang pertama menggunakan rumus S1 sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Kita substitusi nilainya, karena V0-nya 0, ketika dikalikan dengan waktu maka 0, sehingga tersisa 1/2 AT pangkat 2. Jadi kita ambil nilainya 1/2 kali 30 itu nilai dari A, kali T pangkat 2 itu 2 pangkat 2, waktunya 2, selisih dari 0 ke sampai 2 itu waktunya selisihnya 2. Nah, sehingga diperoleh 60 meter. 30 bagi 2 itu 15, kali 4 60 meter. Itulah jarak yang ditempuh pada gerak pertama itu 60 meter. Nah, selanjutnya gerak yang kedua, jadi kita ambil ini adalah gerak yang kedua. Oke, kita lihat untuk gerak yang kedua juga merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sehingga kita harus menentukan terlebih dahulu percepatannya menggunakan rumus yang sama pada gerak yang pertama ya. Jadi A sama dengan Vt kurang V0 per T. Kita substitusikan nilainya. Nah, untuk Vt-nya itu 80 karena kecepatan akhirnya pada gerak kedua adalah 80. Kurang V0-nya 60 karena dia bergerak dari keadaan 60, dari kecepatan 60 ke 80 per 2. Jadi 80 kurang 60 itu 20 per 2, hasilnya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, kemudian jaraknya kita gunakan rumus yang sama karena geraknya juga sama, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Kita substitusi nilainya 60 kali 2, jadi V0-nya ya 60, kita ambil ini 60 kali 2, waktunya tambah 1/2. Nah, untuk waktunya kita gunakan 2 ya, kita gunakan 2 karena dari selisih atau selang waktu dari 2 sampai 4 itu adalah 2. Ya, selang waktu atau selisih waktunya dari 2 sampai 4 sekon itu adalah 2 sekon. Makanya waktu yang kita gunakan di sini adalah 2. Begitupun dengan untuk menentukan percepatannya. Nah, jadi 60 kali 2 tambah 1/2 kali 10 kali 2 pangkat 2 itu 4. Sehingga diperoleh 120 tambah 20 sama dengan 140 meter. 20 diperoleh dari 2 pangkat 2 itu 4, kali 1/2 itu 2, hasilnya adalah 2. Nah, dikalikan 10 maka diperolehlah 20. Jadi jarak untuk gerak yang kedua adalah 140 meter. Nah, selanjutnya kita perhatikan gerak yang ketiga. Oke, gerak yang ketiga itu adalah gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan. Nah, jika kecepatan konstan berarti percepatan atau nilai A sama dengan 0. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Rumus dari gerak lurus beraturan. Kita substitusi nilainya 80 kali 1, waktunya itu 1 sekon karena selang waktu atau selisih waktu dari detik keempat sampai detik kelima adalah 1 sekon. Sehingga diperoleh jarak yang ketiga itu adalah 80 meter. Nah, untuk menentukan jarak yang ditempuh dalam waktu 5 detik adalah kita tinggal jumlahkan S1 tambah S2 tambah S3. Sehingga diperoleh 60 tambah 140 tambah 80 sama dengan 280 meter. Oke adik-adik, itulah beberapa pembahasan tentang contoh soal dari gerak lurus berubah beraturan, yang dimana di dalamnya mencakup gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah.
Mohon maaf dengan segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi dalam video saya, dan terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.